dengan pernyataan Surya Paloh, kemudian menonaktifkan Zulban Lindan, dan kemudian sekarang Nasdem mengungkit-ungkit bahwa dia merupakan partai yang paling loyal terhadap pemerintahan Jokowi dan satu-satunya partai di pendukung pemerintah yang mendukung untuk menaikkan harga BBM. Begitu juga dia menyatakan komitmennya untuk tetap untuk loyal mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai tahun 2024 ini. Apakah kemudian ini terjadi perubahan sikap di Nasdem, atau memang selama ini sebenarnya dukungan Nasdem terhadap Anies Baswedan itu cuma setengah hati saja gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Gunawan Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh rupanya gerah juga diserang terus-menerus oleh PDIP, khususnya oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Dan kemudian karena gerah, Surya Paloh mulai mengungkit-ungkit peran dari Partai Nasdem dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Secara retoris kemudian dia bertanya, Nasdem itu partai paling tolol atau loyal terhadap pemerintahan Jokowi. Pertanyaan itu disampaikan Surya Paloh dalam kegiatan Partai Nasdem memanggil yang dilaksanakan di Nasdem Tower hari Senin malam tanggal 17 Oktober kemarin ya. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapin. Tapi apakah memang sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin agar tetap sukses pada pemilu sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah, saudaraku. Jadi kalau ada yang menggoda kita, ada yang memang mencoba bagaimana ketangguhan, semangat dan jiwa, konsistensi Partai Nasdem, boleh-boleh saja. Tidak apa-apa itu. Kita adalah kita. Tapi niat baik kita tidak bisa ditawar-tawar. Semangat kita, itulah kita. Komitmen kita, ya memang demikian. Inilah yang kita maksudkan. Sebenarnya dengan beberapa waktu yang lalu, sejak 2 tahun lalu saya katakan, Nasdem selalu menempatkan posisinya sebagai sahabat sejatinya koalisi pemerintahan Jokowi. Saya ingin memberikan ilustrasi pada saudara. Baru berapa puluh hari yang lalu, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin mengambil sebuah kebijakan strategis yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengambil faedah yang lebih berarti bagi continuity pembangunan bangsa ini. Mengurangi subsidi BBM. Mengurangi subsidi BBM. Itu artinya memberikan kenaikan harga. Apa yang dalam pemikiran Nasdem? Tepatkah itu? Nasdem menganggap itu kebijakan yang tepat. Karena dianggap kebijakan yang tepat, Nasdem memberikan dukungannya setulus-tulusnya, sepenuhnya. Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang dewan sana, dari 9 fraksi, ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya 1 yang menyatakan jalan terus pemerintahan dengan kebijakan kenaikan BBM ini. Artinya apa? Artinya partai-partai atau fraksi-fraksi lain menyatakan tidak tepat kebijakan itu. Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi, makan siang berdua, Bapak Presiden, kita punya 7 fraksi koalisi pemerintahan ini. Ini kebijakan kenaikan BBM.
6 fraksi tidak sepakat. Hanya 1 fraksi yang sepakat. Ini kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis, tidak mungkin begini. Surya Paloh kelihatannya menganggap ini situasi yang sangat serius. Dia kemudian mengumpulkan para petinggi partai dan kadernya, termasuk calon presiden yang didukung oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan. Ini ini kelihatannya merespon desakan dari Hasto agar Jokowi itu segera mereshuffle kabinet dan meng-kick out para menteri di kabinet Jokowi. Sekarang ini kan ada 3 menteri di kabinet Jokowi. Ada Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, ada Menteri Menkominfo Johnny G. Plate yang juga Sekjen DPP Partai Nasdem, dan juga ada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Kalau Anda mengikuti ya sindir-menyidir ini, tadinya kan Hasto ini cuma menyindir-nyindir saja ini soal ada Partai Biru yang sudah meninggalkan koalisi, dan kemudian dia menganalogikannya seperti bendera Belanda yang warna merah putih biru, dan yang birunya tuh sobek jadi tinggal bendera merah putih. Ini bisa saja dia menyatakan bahwa yang keluar dari koalisi kabinet dan kabinet Jokowi ini nasionalisme bisa diragukan gitu ya karena dianalogikan dengan Belanda penjajah gitu. Tetapi ini rupanya itu Hasto waktu itu cuma menyindir-nyindir, dan dia kemudian mendapat momentum itu ketika politisi Partai Nasdem Zulfan Lindang dalam sebuah talkshow dia menyatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah antitesis dari Jokowi. Soal inilah yang kemudian benar-benar dikapitalisasi oleh Hasto, dan secara terbuka akhirnya kemudian dia mendesak agar Jokowi melakukan reshuffle dan mengeluarkan Nasdem dari kabinet. Sebab bagaimana mungkin, kata dia, kalau dalam sebuah koalisi ada partai pendukung yang menyatakan bahwa dia mengusung figur yang antitesis dari presiden yang sekarang mereka dukung gitu. Sebenarnya kalau lihat sikap Hasto sih nggak terlalu mengejutkan ya kan, bagaimanapun juga hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Surya Paloh ini kan selama ini memang nggak cukup hangat gitu ya, dan kita orang pasti akan merujuk pada satu peristiwa ketika Ibu Megawati 2 tahun yang lalu itu menolak untuk menjabat tangan Pak Surya Paloh dan melewati saja ketika dalam sebuah acara pidato kenegaraan menjelang 17 Agustus. Ya, dan juga kita tahu bahwa PDIP itu selama ini juga kelihatannya sangat anti Anies gitu ya, karena mereka sudah tahu sekali bahwa Anies ini akan menjadi halangan atau handicap utama bila mereka akan mengajukan calon presiden, dalam hal ini Puan Maharani. Karena itu narasi-narasi yang diproduksi oleh PDIP, terutama PDIP di Jakarta, itu kan kelihatan sekali bagaimana mereka terus mendiskreditkan Anies Baswedan. Nah, ketika kemudian Nasdem mengusung Anies Baswedan, ya udah klop ini ya, jadi satu paket ya. Jadi Nasdem dan Anies Baswedan satu paket yang harus disingkirkan oleh PDIP. Tetapi buat saya justru yang mengejutkan itu adalah sikap Nasdem ya menanggapi isu dan desakan Hasto itu agar keluar dari kabinet karena sudah menjadi antitesis dari Jokowi, dan reaksi dari Nasdem yang secara resmi kemudian mengeluarkan surat menonaktifkan Zulfan Lindang dan melarang membuat statement politik atas nama Nasdem itu. Ini yang menurut saya yang lebih mengejutkan, bukan sikap Hasto. Sikap Hasto sama sekali tidak mengejutkan. Nah, lebih parah lagi ketika kita tahu berdasarkan pengakuan dari Zulfan Lindang bahwa sebenarnya dia itu sudah nonaktif dari Nasdem karena sejak 2 tahun lalu sudah jadi wakil komisaris utama PT Jasa Marga. Jadi dia ini juga rupanya orang di dalam pemerintahan lah, di BUMN gitu. Jadi kita tunggu juga nih, kelihatannya nanti mungkin ada tindakan lebih lanjut setelah dinonaktifkan dari Nasdem. Ada kemungkinan ini Menteri BUMN mungkin juga akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap Zulfan Lindang. Kita ingat ya bagaimana kemarin ketika kasusnya Nol Emmanuel Ebenezer itu, yang dia waktu itu menjadi saksi yang meringankan dari Munarman saja kan, kemudian dia dinonaktifkan dan dia dipecat dari komisaris di sebuah BUMN gitu ya. Nah, pertanyaan kita, mengapa ya Nasdem kok seperti kebakaran jenggot dengan pernyataan Zulfan? Bukankah mereka sejak awal tahu bahwa Anies itu sekarang ini bagaimanapun simbol dari oposisi? Anies ini adalah salah satu politisi yang sejak awal
itu dihalang-halangi oleh pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi untuk bisa mendapatkan tiket pencapresan. Dan dengan berani mencapreskan Anies, harusnya kan Nasdem sudah mengkalkulasi ya risikonya dari sebagai partai pendukung pemerintah. Jokowi seperti saya sebutkan tadi dan koalisi pemerintahan ini kan hanya ingin 2 calon. Dan PDIP juga menyatakan segitu, hanya ingin 2 calon, dan 2 calon itu pasti nama Anies tidak termasuk dalam daftarnya. Dan dengan 7 koalisi partai di parlemen itu peluang Anies untuk maju pada Pilpres 2024 itu sebenarnya secara praktis tertutup ya. Tinggal PKS dan Demokrat, dan ini kan nggak cukup. Jadi ini Anies seperti layangan putus. Dan kita ingat juga bagaimana kemudian rupanya Pak Jokowi juga mencermati ada peluang mungkin Anies itu akan diusung dari PKB, dari P3 dan PAN. Dan kita tahu kan kemudian dibentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Ya, Koalisi Indonesia Bersatu ini juga bagian dari paket menghalang-halangi Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pada Pilpres 2024. Nah, tiba-tiba saja Nasdem itu menyebut nama Anies itu dalam salah satu daftar calon presidennya. Kita ingat pada tanggal 7 Juni lalu dalam Rakernasnya Nasdem mengusung nama Anies, Ganjar, dan Andika. Dan kita tahu sebenarnya dari pernyataan-pernyataan para pimpinan daerah dan daripada kader Nasdem, kebanyakan mereka memang menjagokan Anies. Jadi sebenarnya dengan menjagokan 3 nama Anies saja itu Pak Surya Paloh dan Nasdem harusnya tahu risikonya, karena dia pasti menentang desain Pilpres 2024 yang diarahkan oleh oleh Presiden Jokowi dan juga oleh oligarki, hanya 2 calon saja, 2 pasang calon saja. Dengan munculnya nama Anies kan ini membuat skenario itu semua buyar ya. Kartu Anies ya itu hidup lagi, dia batal jadi layangan putus, dan dengan pencalonan ini kan kemudian dia dengan disebutkan namanya itu dia jadi terbuka lagi, lebih hidup lagi itu ya. Kartu Anies itu ketika tiba-tiba saja kemarin secara mendadak Nasdem itu mengumumkan pencapresan Anies secara sepihak. Kita tahu bahwa kabar sebelumnya disebutkan bahwa Nasdem, PKS dan Demokrat itu sedang melakukan penjajakan koalisi dan merencanakan untuk mengumumkan pencapresan Anies itu pada tanggal 10 November nanti. Jadi masih bulan depan. Dan pada waktu itu disepakati kalau memang belum ada calon wakil presidennya maka diumumkan Anies. Tetapi kalau sampai tanggal 10 November itu sudah disepakati siapa jadi calon wakil presidennya, maka nama Anies juga akan disebut. Dan ini kan kita tahu sebenarnya dengan tiba-tiba kemudian tanggal 3 Oktober Nasdem itu mengumumkan pencapresan Anies Baswedan secara sepihak. Ini kan ada kaitannya dengan heboh dari investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo bahwa KPK itu berencana menjadikan Anies tersangka di dalam gelaran Formula E. Dan kita tahu juga bahwa sebenarnya untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden itu hanya ada 2 skenario saja yang bisa ditempuh, yakni pertama tadi menghalangi Anies untuk mendapatkan partai pengusung, dan itu sudah rapi jali lah. Kita tahu partai pemerintah itu kan menguasai 81,9% di parlemen. Jadi artinya tinggal tersisa PKS dan Demokrat, dan itu tidak mungkin mereka mengusung calon sendiri dengan presidensial threshold 20%. Nah, masih ada peluang, kemungkinan ada yang membelot. Katakanlah misalnya kalau salah satunya membelot, apakah PAN atau P3 membelot, itu mungkin bisa Anies masih tetap dapat tiket dari Nasdem, dari Demokrat dan dari PKS plus salah satunya, plus partai apakah PAN atau P3 gitu. Nah, tetapi tiba-tiba kita tahu terbentuk KIB, ya, KIB itu dari Golkar, PAN dan P3. Dengan begitu praktis sebenarnya pintu untuk Anies itu sudah tertutup. Nah, tiba-tiba kemudian Nasdem nekat mencalonkan sendirian itu. Ini tentu saja kaitannya adalah dengan seperindik tadi, skenario yang artinya kalau toh Anies itu terbuka mendapatkan peluang untuk di koalisi, dia tetap bisa dibatalkan karena ada seperindik. Karena seperti dikatakan oleh dalam skenario majalah Tempo disebutkan di situ Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa sprindik itu harus dikeluarkan sebelum ada pencapresan dari partai-partai politik, gitu ya. Kalau sudah jadi resmi dia menjadi calon presiden itu akan menimbulkan kegaduhan nasional. Nah,
Di tengah situasi itulah kemudian Nasdem melakukan intercept dengan mencalonkan Anies Baswedan. Ini kan sebenarnya apa ya? Ini kan sebenarnya menantang skenario dari Presiden Jokowi dan kelompok kepentingan yang ada di belakangnya. Gitu. Jadi menurut saya agak aneh kalau kemudian tiba-tiba Nasdem reaksinya menjadi berubah seperti itu gitu. Partai ini ya, kalau kita lihat kenekatan Nasdem ini kan sebenarnya ya harusnya pasti Nasdem sudah mengkalkulasi bahwa kalau dia terus nekat semacam itu, partai-partai dia akan menghadapi risiko bahwa dia akan di reshuffle dari kabinet. Nah, pertanyaan saya, kenapa sekarang tiba-tiba Nasdem menjadi seperti mundur begitu ya? Kan kita hitungnya begini, partai-partai oposisi seperti Demokrat dan PKS saja itu sampai sekarang itu masih hitung-hitungan, sampai sekarang itu masih belum berani mendeklarasikan Anies Baswedan. PKS saja seperti dikatakan oleh Sekjen DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada rencana untuk mendeklarasikan calon presiden. Katanya itu menunggu keputusan dari Majelis Syuro. Artinya sebenarnya kita bisa membaca bahwa di internal PKS sendiri itu masih kalkulasinya untuk mencalonkan Anies Baswedan itu masih belum final, masih terjadi tarik menarik, masih ada hitung-hitungan partai politik. Maksud saya masih ada hitung-hitungan secara kalkulasi politis, tapi juga pasti juga ada kalkulasi secara benefit apa yang diperoleh. Apakah katakanlah misalnya mahar yang diperoleh, kemudian juga kepentingan politik apa yang diperoleh, dan itu pasti masuk hitungan dalam partai politik. Saya kira kita nggak perlu basa-basi bahwa soal tiket presiden ini ada berkaitannya juga dengan mahar yang sudah menjadi rahasia umum selama ini. Begitu juga dengan Demokrat, meskipun sudah didatangi oleh Anies Baswedan, sampai sekarang kan juga Demokrat masih belum tegas menyatakan akan mendukung Anies Baswedan. Saya menduga kalau Demokrat ini lebih pada kalkulasi pragmatis ya. Apakah kemudian Agus Harimurti Yudhoyono akan mendapatkan tiket wapres atau tidak? Itu kalkulasinya sebenarnya lebih sederhana semacam itu. Sementara PKS saya kira masih banyak kalkulasi lain. Kita tidak tahu apakah juga ada faktor komorbid gitu ya, faktor yang politik sandra juga bisa diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi terhadap PKS, karena bagaimanapun juga kan PKS pernah berada dalam pemerintahan pada pemerintahan SBY, dan kalau dicari-cari gitu pasti nanti juga bisa juga ditemukan komorbidnya. Artinya ini peluang dari Anies itu bisa tertutup kalau PKS dan Demokrat itu tiba-tiba tidak berani mengajukan Anies dan kemudian balik badan. Nah, kalau sudah terjadi semacam itu kan berarti Nasdem akan ditinggal sendirian, ya. Ini saya menduga mungkin ada kaitannya soal itu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan Nasdem kemarin mencalonkan Anies Baswedan itu dia dapat keuntungan yang paling besar. Wow, kotel efeknya luar biasa, dan itu diakui oleh pengurus Nasdem bahwa kemudian jumlah keanggotaan orang yang meng-apply untuk menjadi anggota partai Nasdem itu tiba-tiba saja meningkat setelah dia mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Nah, tetapi sekarang ini dengan pernyataan Surya Paloh kemudian menonaktifkan Zulban Lindan, dan kemudian sekarang Nasdem mengungkit-ungkit bahwa dia merupakan partai yang paling loyal terhadap pemerintahan Jokowi dan satu-satunya partai di pendukung pemerintah yang mendukung untuk menaikkan harga BBM. Begitu juga dia menyatakan komitmennya untuk tetap untuk loyal mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai tahun 2024 ini. Apakah kemudian ini terjadi perubahan sikap di Nasdem? Atau memang selama ini sebenarnya dukungan Nasdem terhadap Anies Baswedan itu cuma setengah hati saja gitu. Tapi saya kira kalau setengah hati, risiko-risiko yang ditempuh oleh Nasdem sejauh ini itu cukup besar gitu ya. Mereka akan pasti berhitung ya, kalau berani menentang Jokowi misalnya, kalau mereka kemudian di reshuffle dari kabinet, sementara harus diakui bahwa partai-partai sekarang ini sangat tergantung dengan resources yang ada di kabinet. Mereka punya 3 menteri. Tentu saja ini resources yang sangat besar bagi partai politik seperti Nasdem. Atau kemudian karena PKS dan Demokrat itu masih maju mundur, ini yang membuat kalkulasi Nasdem melakukan kalkulasi ulang untuk pencalonan Anies Baswedan. Nah, kita tinggal mengulang lagi pertanyaan dari Pak Surya Paloh tadi. Kita ulang saja, misalnya begini, dia nyatakan apakah Nasdem itu partai yang paling tolol atau titik-titik ya kita ya. Nah, politik itu memang seperti perjudian, high risk, high return. Siapa berani mengambil risiko, paling berani mengambil risiko, dia paling tinggi, ya dia akan menang paling banyak. Saya Hersbunur Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.